Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanci Kuningan dimanapun saat ini berada, ketemu lagi kita dalam aksi acara Manjangin Cerita. Oh, baru sadar nih kita baju merah-merah Ini merah biru. Oke, ini ada biru, ada merah. Masya Allah. Kanci Kuningan, malam hari ini spesial sekali kita mengundang narasumber 3 orang narasumber yang kita undang malam hari ini. Spesial, saya bilang spesial karena apa? Pekerjaannya penuh dengan risiko. Tidak berhubungan dengan manusia, tapi berdampak positif terhadap manusia apabila yang dikerjakannya berhasil. Wah, ya, alhamdulillah. Masya Allah. Kanci Kuningan dimanapun saat ini berada, yang sedang menyaksikan live-nya kita di Facebook, kemudian di Instagram kita, nanti insya Allah juga yang lagi live, kita lagi nonton di TikTok juga. Selamat malam dimanapun berada, dan kemudian lagi dengerin Serasan Radio melalui 100,8 FM dan juga melalui streaming kita www.serasan100,8fm.com. Malam hari ini Kanci Kuningan spesial, kita undang orang-orang hebat ini. Mereka dari dari Muara Enim Rescue Reptile. Benar ya? Ya. Oke. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada, waduh saya segan nih, kalah senior nih. Siapa sebelah kiri? Oh, iya, dokter sebelah kiri. Ada dokter di belakang katanya. Kanci Kuningan, beliau sebelah kiri saya ini adalah seorang anggota TNI AD ya, Mas ya. Selamat malam dengan Mas Wahyudi. Assalamualaikum Mas, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Beliau pangkatnya PL2. Ya. Masya Allah. Ini, nah nanti pekerjaannya apa? Sorry, yang pasti beliau ini anggota TNI AD. Nah nanti kita ngebahasnya tentang rescue reptil. Kemudian di sebelah kiri beliau ada Alal Akbar. Ya Pak, selamat teman-teman. Alal, Mas Alal ini rescue PTBA ya Mas ya? Iya Pak, rescue Bukit Asam. Bukit Asam. Iya. Mari. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ilham Agustama. Iya benar. Dari Damkar Muara Enim. Iya. 3 profesi yang berbeda, tapi intinya satu, Penyelamatan masyarakat. Inilah dia Panji versi Muara Enim. Panji bener ya? Benar. Kita wong kita. Panji kita wong kita. Pak, Panji kita. Iya, Jadi Kanci Kuningan sudah mulai ngarang-ngarang nih. Apa sih yang dikerjakan oleh narasumber kita? Oke, Kanci Kuningan, kita mulai dengan Kak Wahyudi. Ya. Abang Wahyudi, Abang PL2 Wahyudi. Sekarang berdinas di mana kita, Mas? Ya, alhamdulillah kita sekarang berdinas di Koramil 40407 Kota Muara Enim. Kemarin yang seberang, deketan di depan Oke. sini, ya, Nah, dekat. kita tidak nanyanya paling sedikit, Iya. tapi yang penting ini nih, Muara Enim Rescue Reptile. Silakan Kak Wahyudi dijelaskan. Baik, saudara-saudari Kanci Kuningan Muara Enim, kawan kita galo, wong kita galo, salam kenal, yang belum kenal, yang sudah kenal, sampai kita ketemu lagi dalam Serasan Radio Serasan ini. Di sini saya dan rekan-rekan ingin mengenalkan diri tentang Master Muara Enim Safety Reptiler. Namanya Master ya? Nama komunitasnya Master Muara Enim Safety Reptilers, yaitu komunitas pengaman ataupun penyelamat masyarakat dari permasalahan reptil, khususnya gangguan dari ular. Itu tujuan kita. Dari kegiatan komunitas kita ini, yaitu satu, memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat, baik Muara Enim maupun luar Muara Enim, karena memang kita sering diundang keluar juga, memberikan edukasi tentang ilmu pengetahuan ular.
ular. Ya, tentang Iya. ilmu Agak ganti pengetahuan posisi dikit. ular. Iya. Agak ganti posisi. Iya. Oke, serius, mulai serius nih masalah ular nih. Satu, memberikan edukasi kepada semua lapisan masyarakat, dinas, instansi pemerintahan maupun sekolah-sekolah, Sekolah-sekolah. siswa-siswi tentang ilmu pengetahuan ular. Kedua, kita memberikan yaitu tadi pertolongan jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan jika ada ular yang masuk ke perkarangan rumah, ke dalam rumah dan sebagainya. Oke. Kita akan meluncur ke TKP. Nah, setelah itu kita mengadakan ya kegiatan-kegiatan kepelatihan kepada orang-orang yang ingin belajar tentang penyelamatan dari permasalahan reptil tadi. Reptil ya. Ya, kita ajarkan untuk handlingnya, menangkap ularnya gimana, caranya gimana. Itu dari sebagian kegiatan-kegiatan dari komunitas kita. Oke. Berdiri mulai ini? Kita berdiri dari Maret 2021. Maret 2021. Ya, Oke. Maret Nanti 2021. Nanti 2026 artinya 5 tahun pas ya. Ya. 5 tahun berarti masa Maret ini periodenya masuk. harus pilkada lagi nih. Iya. 5 tahun sekali. Pemilihan aja deh. Bukan pilkada, pil ular ya. Iya. Ular. Jadi kita itu Nah, Mas ya, Wahyu sendiri ini kan 5 tahun ya. Nah, Iya. Mas Wahyu sendiri mulai kapan ininya apa tuh berkecimpung di dunia berkecimpung di dunia ini? Ular. Oh, dunia ular ya. Iya. Dunia ular ya, ngomong. alhamdulillah kebetulan saya mulai berkecimpung itu tahun 2012 ya. 2000, September 2012. waktu itu sudah menjadi anggota TNI AD. Sudah. Oke, ya. Itu saat itu saya berdinas di Rindam 2 Surijaya. Oke, Rindam Ya, doang. Rindam 2 Surijaya. Nah, di situ saya mulai belajar dan mengembangkan yang memang tugas saya di situ selain dari tugas pokok saya sebagai ya penugasan saya yaitu sebagai pelatih. Oh, pelatih. Pelatih tentang survival dan ilmu pengetahuan ular tersebut. Yang saya sampaikan pelatihan tersebut ataupun edukasi tersebut kepada militer, Oke. siswa non militer, dinas, instansi pemerintahan se-Sumatera Selatan. Waktu zaman itu ininya Iya, Pak ya. Sumatera Oke. Selatan. Nah, itu penugasan khusus dari satuannya atau Iya, penugasan khusus selain memang tugas pokok saya sebagai anggota TNI TNI pada umumnya. Oke. Nah, Karena kebetulan saya sendiri yang ditugaskan itu karena memang ya saya dipercayakan untuk hal tersebut setelah menempuh beberapa kepelatihan sebelumnya. khusus di ular. Khusus di ular. Khusus di ular. Hostnya agak takut-takut nanya. Agak dipanggilnya Santai bae. Santai. Santai bae. Mamang-mamang bibik-bibik kance-kance kalau nanyo berkelanjutan bisa menghubungi kontak person Oke, siap, DJI, bisa berlanjut apa-apa. Memang oke. kita semuanya ini untuk masyarakat. Oke, sip. Jadi memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana cara mengatasin Kehadiran ular, ular. bagaimana cara mengatasi kalau ular itu masuk rumah. Masuk rumah, oke. Cara menangkapnya gimana? Kalau berani menangkap. Kalau tidak berani, ya ada cara sebelum menelpon damkar. Oke. Jadi jangan begitu lihat ular di dalam rumah, takut. Ya kita takut nih. Akhirnya kita tinggalkan, nelpon damkar. Nanti kalau damkar datang, petugas damkar datang, dia tidak tahu di mana posisi ular tersebut. Oh, karena ularnya udah keburu lari ya. Keburu lari. Oke, sip. Nah, kalau Mas Alal sendiri gimana ini ceritanya? Alal bisa hobi ular. Kita nanyanya hobi ular. Ya, untuk dimulai Ya. senangnya itu di awal 2018 pertama sekali masuk di damkar. Oke. Itu udah seneng dan ada pelatihan di sana lah mulai suka untuk merescue ular. Memang langsung concern di ular, apa rescue ular atau gimana? Waktu itu. Untuk concern itu belum Pak. Untuk masalah itu kita belum ini ya. Untuk itu masih di pemadam kebakaran kita masih tugas karena belum tahu kan masalah ular itu gimana. Terus ada pelatihan di kantor kita tentang ular. Jadi pada saat itulah kita mulai belajar. untuk belajar tentang ular lagi mendalaminya Pak. Oke. Nah, sekarang berdinas di mana di rescue-nya Bukit Asam belajar ular lagi nih. Nah, untuk sekarang ini saya udah pindah kerja di Tanjung Enim itu di perusahaan bawah di Rescue Bukit Asam. Rescue, itu. oke. Nah, mungkin di sana belum mulai latihan. Oke, Mungkin
nantinya kawan-kawan yang ada di Rescue Bukit Asam ini mungkin ada minat untuk belajar, dan saya akan siap untuk mengedukasi kawan-kawan, sosialisasi dan bagaimana cara melakukan penolongan pertama pada gigitan ular atau ular berbisa atau semburan ular berbisa, terus untuk bagaimana cara mengevakuasi ular tersebut. Oke, berarti dia ini ya apa tuh di mana di master ini Kita ajarkan semua diajarkan kepada semuanya, dan anggota ini apa komunitas. masalah ini adalah salah satu yang Iya. ini ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah harus hobi ular dulu baru bisa bergabung? Jangan Jo. Sebetulnya nggak Jangan harus, Jo. nggak harus hobi ular dulu. Oke. Tidak. Malah orang-orang yang fobia itu, Fobia, oke. iya ada yang bergabung dengan kita. Justru karena dia fobia itu, dia nggak mau seumur hidup jadi fobia. Maka dia, Oke. gimana Mas? Biar saya nggak begini-begini, nggak fobia dan sebagainya. Karena melihat ular jarak jauh aja saya udah Geli, gemeter. takut. Oke. Akhirnya kita latihkan. Itulah Oke. fungsi komunitas master ini, komunitas ular ini. Kita latihkan dengan metode khusus, pelan-pelan. Oke. Sampai akhirnya dia sekarang ya menjadi tim bagian kami untuk merescue ular. Oh. Minimal nolong tetangga. Awalnya kepengen Takut? belajar, awalnya takut, kepengen belajar supaya berani. Sekarang lah pacak nolong pula. Iya, nolong masyarakat. Minimal nolong tetangga yang dekat. Gitu, Iya. tetangga dekat. Kecuali kalau pembala tak usah. Kami diajarin nangkep bulu, bukan nangkep pembala. Oke, sekarang dengan Kak Ilham. Kak Ilham sendiri bergabung di Damkar mulai tahun berapa gitu? 2017. 2017 sampai sekarang, alhamdulillah. Sejak kapan nekunin? Ada pendidikan khusus ini ya? Apa? Nangkep ular di itu? Sama seperti Oh gini. pengalal ya. Oh, oke. Nah, pernah ini apa? Pernah nangkep atau menjinakkan ular yang paling panjang? Paling Ular besar. Ular apa Yang ya? paling besar. ular sanca. Orang saja di mana tuh kejadiannya? Kalau masih ingat? Terakhir di Epa Catering. Oke, Sekitar 4 meter ularnya? Iya. Masya Allah. di dalam gorong-gorong. Oh, nah itu kemudian ularnya setelah didapat di apa? Di ini? Dibawa ke Mako. Oh, ke ini ya, ke markas ya. Sekarang masih ada ularnya? Sekarang masih ada. Masih ada. Oke. Kita Nah, itu karantina. Iya, perawatannya cak mana tuh? Perawatan ular itu? dikasih makan. Kasih makan? dirawat. Ya. Maksudnya serius, dia makannya apa jadi? Ya kita Kalau kasih di makan itu ya di kantor itu tersebut ya kita karantina, ya tetap kita rawat. Jangan disakiti, maksudnya jangan disia-siakan karena Oke. mereka juga makhluk hidup, Ya. ya. Di balik dampak negatif dia ada sisi positifnya. Oke. Karena untuk kestabilan ekosistem, rantai makanan. Ya. Kalau salah satu hilang, ya akan terganggu yang lainnya. Nah itu, jadi tetap kita rawat, kita kasih makan 1 minggu sekali, 1 ekor ayam kampung. Oke. Nah itu. Nah itu apa Mas Yudi? Kalau misalnya tentang ular itu kita pelajarin tentang apa ya namanya perkembangbiakan mereka, atau ada daerah-daerah tertentu yang di situ pasti ularnya jenis ini, di jenis. daerah situ ularnya ini. Oke, itu menjurus kepada jenis habitat jenis ular tertentu di daerah dengan keadaan iklim dan situasi alam tertentu. Oke. Kalau khususnya kalau di Muara Enim kita kan banyak sawah, Sawah. ada rawa, pinggiran sungai dan hutan. Oke. Nah di sini yang banyak ularnya itu satu ular king cobra. King cobra dan kobra. Itu kalau bahasa Jawa kita itu muhe babi. Nah itu. Nah, setelah itu ular berbisa lainnya yaitu ular weling yang hitam putih, weling hitam kuning. Setelah itu ular picung. Ular picung itu ular berbisa dan beracun. Oh, Bisanya- panjangnya bisa berapa tuh? Bisanya itu dari gigitan, racunnya itu dia karena makan kata-kata yang beracun, kadal-kadal yang beracun, jadi akhirnya racunnya itu keluar ke pemburu keringat leher dia. Oke, siap. Maka kalau kita pegang kita kena racunnya. Nah itu panjangnya ya maksimal paling 1 meter. 1 meter picung. Ya. Dan ular cabe ular cabe itu berbisa tinggi yang warnanya itu merah, ekornya merah, badannya biru. Oke, Pak, panjangnya?
Panjangnya maksimal ya 1 meter juga, tapi dia tipis. Oh, oke, siap. Nah itu banyak di daerah Moraine ini itu yang jenis-jenis ular berbisanya. Ular berbisa. Kalau ular yang tidak berbisa ya banyak. Kalau di yang tadi persawahan. ditangkap sama siapa? Ilham tadi tuh ini Jenis ular ular sanca itu Iya. berbisa Enggak juga, Bos. dianya ya. Nah, waktu nangkep ular itu berapa orang? 5 orang. 5 orang. Iya. Laki semua. Ya, lagi semua. Iya. Ada ceweknya. Ada, tim- ya, ada damkar serikaninya, ada cewek. damkar. Siapa yang mana? Yang di rescue kita, tim kita. Iya, di Damkar Moraine. Oh, di Damkar Medan ada juga yang ini, cewek. Dia- Serikandinya. Oh, Serikandinya. Oh, disebutnya ke Serikandi. Iya, Itu dia ikut nangkep ular juga. Ikut juga. Oke, jadi Kanca Kunian selesaikan semua permasalahan Anda di Damkar. Ular aja Iya. selesai nama dia ular. Ujung-ujungnya damkar. UUD. Udah ujung-ujungnya Damkar. Oh iya, ujung-ujungnya Damkar ya. Pernah nangkep ular kepala 2? Belum. Ada pernah. Nah, Kalau saya ini. belum. Ada pernah di pasar impres. Oke. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Tukang ulo. Bukan ular. Ulo namanya. Itu. Ulo? Maksud- Ulo. Tukang ulo? Ulo. Ulo? Ujung 8. Ngulung-ulo. Wong jual 10.000 dia jadi 15.000. Dia untungnya mah itu ada di pasar impres. Guyonan bae bakso jemo kita. Kelakar. Ulo kepala. Tukang ulo Tukang pala ulo, dua. ulo kepala 2. Nggak ada ular pala 2 tuh, nggak ada. Paling Nggak ada, ada ya? 1-2 itu kelainan genetik. Kalian Iya. genetik ya, bukan mitos ya, maksudnya itu bukan mitos, itu ya. bukan, memang ada. Oke, sip. Kanca Kunian, jangan kemana-mana. Kita akan ngebahas lagi tentang keseruan tim rescue, bukan tim rescue, Master Moraine Safety Reptile Rescue. Nanti kita ngulik lagi, kita tanya lagi lebih seru. Tetap di Serasan Radio. Di sesi kedua kita akan ngobrol lagi. Semuanya Kanca Kunian, pantengin terus Serasan Radio. Oke Kanca Kunian, kembali lagi kita di acara Manjangin Cerita, masih dengan narasumber yang hebat-hebat. Tapi mereka nggak mau dibilang kebel. Nggak mau juga dibilang hebat. Bukan. Kami orang biasa semua. Orang biasa semua. Ilmu padi. Kanca Kunian masih dari kawan-kawan kita dari Moraine Rescue Reptile. Di sebelah kiri saya ada ketuanya PL2 Mas Wahyudi, beliau anggota TNI AD. Kemudian juga ada Mas Ilham Agustama dari Damkar Moraine dan juga Alal Akbar. Sekarang ada di rescue-nya PTBA. Sebelumnya ada di Damkar juga ya. Iya, pernah. Satu Moraine. alumni nih. Iya. Iya. Mana yang senior nih? Sama. Nggak tahu. Sama. Seliting. 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 Oh, Bang. seliting. Nggak baca. Tapi seniornya sekarang. Ini. Dua apa tuh? Lo dua, anak Wah, dua. alhamdulillah. Oh, senior dan Senior. Izin guru. Mangko dia nyebut senior tadi. Oh, pantesan dia Ya, takut senior. nih. Oke, Kanca Kunian, komunitas ini terbentuk bulan Maret 2021 Iya. dan bagi gini Kak Jadi, kalau mau bergabung di komunitas ini bagaimana caranya? ya untuk bergabung di komunitas master ini Moraine Safety Reptilers, ya cukup hubungi ya komunitas kita. Komunitasnya oke. Ya tujuannya memang satu untuk menimba ilmu pengetahuan, belajar dan berlatih sungguh-sungguh. Kalau memang sudah ada sedikit pengetahuan, ya ataupun sudah mengetahui, ya kita sama-sama bergerak sosial membantu masyarakat. Oke. Sosial. Intinya maksudnya sosial ya sosial, membantu masyarakat, Masyarakat, benar. oke. Dengan apa? Gratis. Gratis ya. Gratis, nggak ada minta biaya uang dan sebagainya, tidak ada. Nah, kita sesama, maaf kalau di Moraine komunitas yang bergerak di bidang reptil ini, ada kawan-kawan yang lain di Moraine? Kalau untuk saat ini Moraine tidak ada, belum ada tinggal apa master ini. Kalau Di- kemarin ada. ada ya? Di Sumsel? Ya. Di Sumsel banyak. Oh, Sumsel banyak. Ya, Animal Lovers namanya. Oh, animal lovers. Palembang Animal Lovers. Oke. Itu semua jenis hewan. Oh, Semua jenis hewan ya termasuk di sini itu ada ularnya. Kalau di Palembang itu ada siok. Siok, Siok iya. itu komunitas ular siok, ada komunitas ular Exalos. Exalos. Nah, itu yang terbesar, 2 terbesar di Indonesia. Oh, maaf, di Indonesia. Di Justru Indonesia. di Palembang adanya. Ada juga itu cabangnya. Oh, cabangnya. Cabang Oh, dari oke. cabang pusatnya Jakarta,
pusatnya di Jakarta, cabangnya ada di Palembang. Oke. Itu Siok. Kalau Exalos itu pusatnya itu ada di Jawa, di Solo. Solo. Ada di sana, cabangnya se-Indonesia ada juga, Oh, sama dengan oke. Siok. Nah, cuman kita master yang benar-benar asli Morenim. Morenim. Iya. Kita wajib bangga. Aja keren Morenim. Ternyata lengkap ya. Kalau pernah dengar ini apa tuh Persatuan Mantan Cover Boy Morenim, pernah dengar? Belum ya? Belum. Nah, kena bentuk. Kan sudah ada. Sudah ada. Oh, sudah ada. Mas Nando. Kance tuh. Kance gue ini Salam. ada. Oke, jadi nah, masa sama komunitas biasanya apa nih Mas sharingnya? Nah, kita sesama komunitas ya saya kembalikan ke tadi, kita hasil-hasil rescue itu ya Oke. kita karantina di Damkar Muarainim. Nah, kita sesama komunitas selain sharing ilmu pengetahuan secara ilmiah, Oke. kita berbagi hewan tadi. Mereka membutuhkan hewan ini kita kirim. Kita kirim karena mereka sama-sama membutuhkan untuk edukasi. Oh, Mereka sering oke. melaksanakan edukasi, jadi mereka butuh hewan-hewan tersebut. Jadi setelah di karantina di Damkar Muarainim yang hasil rescue dari masyarakat, kita kirim. Ada yang kawan komunitas ular di Lampung, Ya, komunitas ular di Palembang, di Jambi, dan Bengkulu. Bengkulu. Nah, termasuk ke Jawa kita kirim melalui paket khusus itu. Oh, jadi kita sesama jadi kalau kita bisa dapat apa tuh dapat Ular-ular dapat ular tersebut, atau ya. reptil lain, kita apa namanya masukin dulu ke Di di karantina. karantina, Di karantina. ya. Iya. Karantina. Dan apabila ada kawan komunitas lain yang yang membutuhkan membutuhkannya, untuk edukasi kita edukasi. kirim. Itu hanya memberi gratis loh, tidak ada oke. jual beli, tidak diperjualbelikan. COD. Iya. Ya udah. Mereka hanya bayar ongkos kirim saja. Ongkos kirim, kalau ya, ongkir. ularnya gratis. Oke. Dan mereka juga sudah berjanji sama-sama konsekuen kita untuk tetap merawat ular tersebut dengan baik. Oke. Biarpun nantinya kalau sudah banyak juga mereka akan dirilis di daerah-daerah yang masih habitat ularnya itu dalam ekosistem tersebut sudah mulai terganggu atau berkurang. Contoh di Jawa itu sudah banyak hama tikus. Ya. Nah, ular banyak dirilis di daerah-daerah tersebut. Oh, itu Ya, itu pun kebanyakan ular-ular yang memang tidak berbisa. tidak berbisa untuk manusia ya. Ya, tidak Oke. berbisa untuk manusia dan mereka makannya pemburu dari hama-hama. Oke. Tikus, ya belalang, Belalang, ya itu ular-ular jenis itu yang dirilis di daerah dirilis tersebut. Oke. Mas Alal pernah nangkep ular Pernah, Pak. yang paling besar? Paling besar Masih itu ingat? di Rindam, di Oh, SMA Rindam. Rindam Iya. Sriwijaya yang Oke. sama Pak Wahyudi. Ah. Itu perkiraan itu ukurannya 6 sampai 7 meter, Pak. Iya. Itu lepas itu. Itu pengalaman saya paling ini berkesan kalau bagi saya itu. 6 meter. 6 kurang lebih 6 sampai 7 meter. 6 itu. meter. Ya, ular king cobra itu. King Cobra dapat itu ularnya. Lepas itu. Lepas karena Nggak dapat itu. Karena lebih dia pakai ini kali. kuat, agak strip dia. Dia makin Pertamax itunya kali ya. Iya. Iya, kita masih Pertalite. Dia atur, Sensornya ya. Oke. Nah, dia atur pakai. Mas, ciri-ciri nih, kayak Mas Alal tadi pernah Iya. nangkep apa tuh ular itu ya. Itu karena laporan dari masyarakat ya. Apa karena kita memang lagi ini apa hunting sengaja Itu laporan dari masyarakat dari anggota Rindam. ini, Oke. tentara sana. Oh. Nah, waktu itu berapa orang yang tim anggota? Itu kurang lebih 5 sama dan kurang lebih 6 sama Pak Wahyudi. Iya. Oh iya, oke. Oh, lepas deh itu ya. Ya, lepas itu. Nah, waktu dia lepas kita bikin pengumuman telah hilang seekor ular. TU dia. Oh, teori. Kita laporkan ke Polres, dia masuk jadi TU. Teori. Dibikinin foto ya kan, Iya. patah ditutup ya kan. Dia tahu bakal saro kalau ketangkap rombongan ini. Lari uji dia. Lari. Oke. Caknya sudah gabung dia tuh dengan para koruptor. Baru Sudah gabung, Cak. ular-ular Nggak itu. terjenguk lagi. Ular kepala dua Mungkin tuh. sudah nyebrang. Masalah. Nah, itu keluarga dukung ini kegiatannya Mas Halal. Gimana tuh? Kalau untuk keluarga, kalau mendukung tuh enggak 100% lah dukung, tapi Karena kita berisiko karena tinggi. kita berisiko Oke, tinggi, karena kita oke, benar-benar. menghadapi risiko tinggi itu bahkan nyawa juga bisa diregutnya Iya. sama hewan itu. Jadi kita
niat kita baik untuk menolong sama manusia. Gitu. Itu aja pokoknya niat maju, Iya, maju. pantang mundur ya. Iya. Oke. Nah, kalau ini sendiri siapa Mas Ilham? Mas Ilham apa ya? Maksudnya pertama kali ngelihat ular itu kalau yang tadi kan dari setelah masuk kerja ya tuh belajar Iya, tentang belajar. ininya. Nah, kalau Mas Ilham sendiri? Kalau saya habis tuh digigit ular Oke. kobra. Heeh. 2 hari langsung pelatihan oleh Pak Wahyudi. Dia pernah digigit ular. Gigit ular. Ya, gara-gara Dia gigit cikal bakal Moraine ini belajar ilmu pengetahuan ular. Berarti yang tadi kita bahas, yang ini nih contohnya ya. Iya, Iya. Oke, aku tapi udah kerja di damkar. iya sudah didaftar. Oke. Dipatok ular, Iya. baru 2 hari kemudian belajar. Latihan Semuanya. Semuanya. seluruhnya. Jadi dia anggota damkar yang habis rescue ular. Setelah itu ya kesalahan teknis mungkin karena kurang pengalaman. Oke. Dia tergigit masuk rumah sakit. Akhirnya kelang 2 hari ada perintah dari kepala dinas untuk kita latihan tentang Ular. ilmu pengetahuan ular. Oke. Dari situlah kita mulai latihan. Berarti waktu itu siapa Mas Ilham ini belum dibekalin ilmu nangkep Iya, ular. belum ya? sama sekali. Oke, tapi karena Tugas. jiwa- Iya. tugas Tugas, kewajiban. Oke. Nah, tapi efek positifnya setelah itu malahan jadi ini. Semuanya dapat ilmu. Dapat akhirnya. ilmu, dapat Iya, ilmu, sampai ya. sekarang makin berkembang. Gimana rasanya waktu digigit ular? Rasanya sakit seperti ditusuk jarum. Nangis tak? Oke. Enggak. Kunci Tidak tanya. nangis, cuman keluarga sudah yasinan doa selamat. Iyo. Alhamdulillah selamat. Sudah panik di rumah sakit. Udah sakit ininya. Oke. Nah, ini apa Mas Yudi, kita kalau nak nyirenin ular tuh berbisa tidak dari mana? Nah, jadi Apa harus denger lagu dulu? Ular berbisa. biso. Oh, bisa. Biso Ada ada lagunya dia. tambah Ada biso. lagunya. Jadi dulur-dulur kanca kunian untuk ular di sini saya sampaikan secara singkat. Yaitu ular itu terbagi menjadi 3 golongan. Yaitu ular berbisa tinggi, ular berbisa sedang atau menengah, dan ular tidak berbisa. Ular berbisa tinggi ini dia memiliki taring bisa. Gunanya taring itu yaitu untuk menyuntikkan bisa ular tersebut atau toksin ular tersebut. Nah, ular berbisa tinggi ini memiliki kandungan neurotoksin, Oke. itu menyerang saraf pernapasan, hemotoksin menyerang ataupun hemolisis pada darah yaitu pembekuan darah, dan kardiotoksin menyerang dari fungsi kerja jantung. Satu lagi sitotoksin yaitu menyerang saraf tubuh. Nah, jadi empat toksin ini yang biasa yang ada di jenis ular berbisa, ular berbisa tinggi. Nah, untuk ular berbisa sedang dia hanya dampak gigitannya kalau di orang dewasa nih imunnya kuat, itu dampak gigitannya hanya pembengkakan dan demam. Oh, nah itu yang dialami oleh Ilham kemarin. Dan demam. Nah, itu. Namun kalau yang digigit itu anak kecil karena daya tahannya lemah. Itu dapat berdampak berbahaya. Nah, sedangkan ular yang tidak berbisa dia tidak memiliki bisa sama sekali. Kalau menggigit tidak ada efek yang sifatnya membahayakan sampai kematian itu tidak ada. Namun dampak dari gigitannya bisa menyebabkan infeksi. Karena apa? Karena di dalam rongga mulut ular ini terkandung jutaan bahkan ribuan dari bakteri. Karena ular itu bertahun-tahun dari dia netes sampai hidup, sampai saat dia menggigit itu tidak pernah sikat gigi. Iya, tidak pernah sikat gigi ularnya. Siapa pula? Jadi itu infeksi, bakteri ngumpul bertahun-tahun, ngigit daging kita, ngigit kulit kita. Infeksi lah, bakteri nempel di situ. Nah, itu yang menyebabkan infeksi. Jadi, apapun bentuk dan jenis ularnya serta golongan ularnya semuanya berbahaya. Maka dari itu, jika ada yang digigit ular, tanpa kita tidak mengetahui jenis ularnya itu berbisa tinggi, berbisa sedang atau tidak berbisa, maka tetap pertolongan pertamanya yaitu imobilisasi. Imobilisasi itu yaitu menghentikan penggerakan pada bagian tubuh yang digigit atau seluruh tubuh. Tidak boleh bergerak setelah digigit. Wah, saya digigit ular. Nah, misal kasus yang kemarin nimpa ini Ilham nih. Tangan kiri misalnya. Ibarat tangan kiri. Sini. Dia harus, nah ibarat ini yang digigit.
baringkan dia, diamkan, tidak boleh bergerak, tidak boleh berjalan. Tujuannya agar bisa ular tersebut tidak cepat menyebar ke seluruh tubuh. Jadi masih fase lokal. Nah, setelah dibaringkan, segera cari alat bantu. Mungkin ada kardus atau papan tipis. Kita buat seperti orang patah tulang. Kita palek, kanan. ya. Kiri kanan. Kita palek. Bidai. Kita seperti orang patah tulang itu kita bedai. Terus kita balut dengan kain. Kita ikat. Tujuan mengikat bukan menghentikan pergerakan, tapi biar papannya tadi tidak lepas. Jadi kita bidai seperti itu. Maaf, bukannya Iya. kalau digigit ular sini, ini kita ikat pakai apa? Enggak, itu cara lama. Ini kita gunakan berdasarkan Oke. guideline WHO 2016, berdasarkan dunia. WHO 2016 yaitu guideline-nya yaitu imobilisasi. First aid snake bite yaitu imobilisasi. Oke. Nah itu, jadi diimobilisasi, setelah selesai segera evakuasi ke rumah sakit dan kita sampaikan bahwa ini korban gigitan ular. Nanti medis ataupun di UGD itu akan melihat perkembangan dari korban. Jadi diobservasi dulu. Oke. Jika perkembangannya ada mengarah ke fase sistemik, mereka akan memberikan serum anti bisa ular. Oke. Nah, kalau memang tidak ada, dia akan ya mengontrol, memonitor terus perkembangannya dalam fase dalam keadaan dia dirawat tersebut. Oke. Ya. Jadi selalu diawasi. Selama masa observasi. itu. Nah, itu jika ada perkembangan sistemik, Ya. dia akan diberi tindakan lain, mungkin diberi serum anti bisa ular dan sebagainya, atau diberi Sorry, alat kalau bantu. setelah digigit, Ya. itu berapa lama? Fase Berapa reaksi, jam ya reaksi dia bisa ini? fase reaksi, Berapa jam? fase Ya? reaksi dari bisa gigitan ular itu terkandung dari gigitan kering atau dry bite atau gigitan basah. Oke. Banyak atau dikitnya bisa ular yang masuk ke tubuh korban. Oke, siap. Kalau contoh seperti ular kobra, ya, fasenya itu dia 30 menit sudah terasa. Si Kita korban. keliengan, tangannya yang digigit itu sakit, persendian ngilu, ada rasa pusing keliengan, ada rasa mual. Nah itu kalau jenis ular kobra itu 30 menit udah mulai ada rasanya. Itu yang dirasakan Ilham? Iya, ya. Ya. Sama persis kayak gini. Oke. Nah kalau king cobra dia 20 menit sudah terasa setelah gigitan, karena dosis dari ular king cobra, karena ularnya besar, jadi bisa yang masuk ke dalam tubuh korban itu dosisnya lebih besar, makanya reaksinya itu lebih cepat. 20 menit sudah terasa. 30 menit itu udah 20 menit kalau untuk king cobra. Nah kalau untuk ular welang yang banyak di daerah kita ini, dia rasanya sekitar 40 menit. 40 menit. 40 menit. Awalnya tidak ada rasa sama sekali. Makanya kebanyakan korban gigitan ular dan weling itu, welang dan weling, dia merasa biasa aja. Wah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biarlah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, 40 menit terasa ngantuk. Tidak ada rasa keliengan, pusing, terlalu pusing, tidak ada. Hanya ada rasa ngantuk. Kalau untuk ular, welang, dan weling, tidak ada rasa ngantuk. Tidurlah dia. Namun apa yang terjadi? Dari dia tidur, tidak bangun-bangun lagi. Karena disitulah bisa ularnya bekerja. Saat itulah semakin cepat menjalar bisa tuh. Iya. Ya? Oke. Maka dari itu kalau memang kita digigit ular berbisa, langsung ya, digigit ular berbisa, langsung seperti tadi, imobilisasi, langsung evakuasi ke rumah sakit. Apapun keadaannya, jangan minta pulang, jangan menyatakan aman, Ya. tidak boleh. Yang berhak menyatakan aman yaitu medis melalui observasi tadi. Nah, untuk wilayah Muara Enim, Ya. itu paling banyak jenis ular apa gitu? Yang selama ini pernah ditanganin sama kawan-kawan. Oh, yang kita rescue yaitu ular untuk berbisa tinggi itu sudah kita rescue yaitu king cobra. King Cobra di Muara Enim ini ada. Udah sering. Sudah. Oh, iya? King cobra kita habitatnya banyak di sini. King cobra, ular kelas 1 itu banyak. King cobra, ular kobra, ular welang dan weling. Nah, ular cabe. Ular cabe. Ular tadi, cabe yang badannya biru, kepala merah dan atau ekornya merah. Nah, itu termasuk ular hijau ekor merah. Kalau ular gadung memang tidak berbisa banyak. Ular gadung itu ular yang
sama warna daun ini? Iya, Bukan. ular gadung itu hijau. Oh, hijau. Banyak di pohon-pohon, banyak di bonsai-bonsai. Bonsai. Kalau di rumah-rumah Oke. itu sering kita ambil. Nah, untuk ular yang tidak berbisanya ya banyak ular kopi, ular sapi, ular sanca. Sanca. Mas Yudi, supaya rumah kita Ya. terhindar dari ular, apa kalau kita ngomong awas jangan sampai datang. Antisipasi. Antisipasi. Ah. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan di sekitar rumah kita tuh? Oke. Cara ya atau antisipasi agar ular tidak masuk rumah. Bener nggak dikasih garam? Nah, yang garam itu tidak benar, tidak. Mitos ya. Jadi Oh, caranya mitos tuh. mitos. Jadi caranya satu, hindari tumpukan-tumpukan yang ada di dekat rumah yang tidak berguna. Kalau bisa jauh dari rumah. Karena itu merupakan bukan jadi sarang tapi tempat persinggahan ular. Oh. Nanti kalau sudah singgah di situ dia nanti lama-lama kalau hujan kena basah dia mencari tempat hangat. Oke ya. Nah, itulah sering ular masuk rumah. Satu, hindari tumpukan-tumpukan. Kedua, kalau bisa setiap pintu itu dia jangan ada sela antara pintu sama lantai. Karena jika ada sela, nanti ular masuk lewat tersebut, lubang sela tersebut. Selanjutnya, buangan air. Buangan air itu kita kasih penyaring. Penyaring, Jadi ya. ular dari luar tidak bisa masuk ke dalam melalui buangan air. Ya. Nah, termasuk pohon-pohon yang di sekitar rumah jangan ada menjorok ke rumah ataupun ke jendela ke atas rumah. Nanti ular yang ada di pohon itu bisa berjalan masuk ke rumah dan itulah sering adanya Ventilasi ya. ular di atas plafon. Plafon. Oh. Nah, itu. oke. Kalau memang untuk antisipasi kalau sudah rasanya banyak ular datang di pinggir-pinggir hutan, jangan pakai garam. Kita siapkan saja autan Oke. ataupun parfum kimia-kimia lah. Autan ya. Kita ambil, kita masukkan dalam air 1 gayung Oke. atau autannya 2. Kita kocok-kocok ya, kita aduk. Nah, autan tersebut kita oleskan pakai kuas atau kita cipratkan di pintu luar, di luar pintu. Oke ya. Nah, jadi kalau ada ular jalan mau masuk ke dalam rumah melalui pintu itu, dia bau kimia seperti itu, bau autan, bau semprotan, bau parfum, bau solar. Oke. Nah, dia takut. Oh, jadi Bukan garam. Kalau bukan garam oke. dia tetap lewat. Mitos itu ya. Tapi kalau solar kan kita takut terbakar. Jadi kita gunakan itu tadilah autan. Ya, jenisnya wipol dicampur Wipol, autan. lewat ini lantai. Iya. Pembersihan lantai. Itu kita aduk air siram. Iya. Siram. Kita Itu aduk bertahan air. bisa berapa lama tuh, Mas? Sampai baunya masih. Kalau baunya hilang, Oh. berarti bisa yo. Mungkin 24 jam. Ya. Mungkin takut banyak nih Iya. ular habis musim hujan ini gitu kan pinggir sungai nih. Iya. Lematang dengan nenem. Sudah kita guyur. Sudah rumah-rumah yang pinggir situ. Iya. Enggak apa-apa, beli autan 1 saset, masukkan dalam 1 cedok Iya. air, aduk-aduk, Siram. kasih Siram. di pinggir pintu. Kalau dia 24 jam ular pertama masuk, dia lewat menjata kawan Iya. kawan yang lama, kawan yang ganti lain. sip gitu, Iya, ganti sip. jangan Kalau malam, lewat situ. Iya. jangan lewat Jangan situ. lewat Cari tempat lain dia. Nah, itu ngatasi ular kalau masuk rumah. Oke, sip. Terima kasih banyak. Oke, Kancu Kunian, seru ngobrol kita malam hari ini dengan Master Morainim Rescue Reptile yang diketuai oleh Bapak PL2 Bapak Wahyudi, anggota TNI, sebelah kiri saya, dan juga ada Mas Ilham dari Damkar Morainim, kemudian ada juga Alal dari saat ini bertugas di rescue-nya Bukit Asam. Kan Cukunian, sebelum kita tutup, sebelum ini berakhir, kita kepengen dengerin dulu nih, apa sih harapan orang-orang hebat ini, apa sih tips-tipsnya untuk menjaga kita untuk selalu aman dan juga tapi tetap dalam posisi kita tidak boleh membunuh ular ya, karena itulah satu rangkaian ekosistem alam. Oke, kita mulai dari Mas Ilham, kemudian dari Alal, dan terakhir nanti dari Mas Yudi. Silakan Mas Ilham, ini apa nih sekarang di dinas di Damkar semuanya yang sifatnya penyelamatan untuk manusia menjadi bahan dan tanggung jawab, ya kan? Apalagi sekarang ular. Apa nih himbauannya untuk masyarakat nih, untuk kita masyarakat Morainim khususnya?
Silakan. Untuk masyarakat Muara Enim kita harus hati-hati kalau terhadap reptil. Kalau kita mau nangkap ular, kalau mau dibunuh jangan di video, Oke, jangan di video. jangan di video yang disebarkan di medsos. Ah, Kalau ada ular atau yang tentang reptil, lapor damkar langsung. Damkar, oke, siap. Boleh Mas di-share kalau ada nomor Ya. HP Untuk nomor damkar Muara Enim 0734 0734, oke. 4210 0209 0734 4210 4210 029. Nomor WA-nya ada Mas? nomor WA hubungi Pak Arman Sarijaya. Oh, Pak Arman. Oh, nomor langsung Ya, Kepala Dinas nomor ya. Kepala Oke, Dinas. sip. Itu 24 jam ya? Ya 24 jam. Masya Allah, tidur berat. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham. Kemudian juga untuk sekarang ke apa? Mas Alal nih. Mas Alal sekarang walaupun dia berdinas di apa? Di perusahaan, tapi juga ada kepedulian terhadap masyarakat ya, Ya, Mas sama. ya. Oke. Itu gimana Mas sekarang Mas tipsnya ini untuk kita masyarakat Muara Enim? Oke, baiklah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, mamang-mamang, kance-kance, untuk imbauan dari kami untuk masyarakat dari Muara Enim maupun Tanjung Enim. Ya. Ini kita akan bersosialisasi bagaimana cara menanggulangi dan cara pertolongan pertama pada gigitan ular. Jadi pada saat kita melakukan ular itu harus kita tetap tenang, jangan panik, terutama kuncinya jangan panik. Kita tetap tenang dan pastikan ular itu ada. Jika ular itu tidak ada, pasti kita akan mencari terlebih dahulu. Terus kalau udah terdesak, ular itu bisa dibunuh kalau sangat berbahaya, kalau udah emergensi sekali. Kalau belum sampai emergensi itu jangan dibunuh. Oke. Untuk itu bisa menelpon unit damkar Muara Enim maupun di rescue Bukit Asam. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Al. Ini anggota apa tuh master? Sekarang saat ini ada berapa orang kita? Kita sekarang 15 orang. Itu usia rata-rata? Campur-campur. Campur-campur. Masih ada masih bujangan, udah keluarga. Oke. Nah itu pria wanitanya ada berapa orang? Perempuan belum ada. Belum ada, masih laki Iya. semua ya. Ya, laki-laki. Insya Allah nanti ada. Tapi ada satu ular yang paling susah ditangkap, Ya. ular tangga. Tetangga tuh. Ya, benar. Asli. Lagi tangga lagi, tangga deh, ular tangga. Sudah di pucuk turun dia. Jauhnya. Mulai lagi dari nol. Iyo, 0 lagi. Oke, Kalau 6 2 kali kuncang. Oke. Sekarang dengan Mas Yudi. Ini Mas Yudi, gimana nih rasanya? Jadi berkelanjutan ya, Iya. mengurus jadi apa ya, maksudnya sampai pada akhirnya apa karena perintah penugasan, karena apa ya, pendidikan, Iya. akhirnya mengurus terus sampai pada akhirnya membuka apa ya, punya inisiatif membuka apa ya, mengajak kawan-kawan yang Iya. hobi tentang rescue. Nah, Mas, apa nih Mas harapannya Mas untuk pemerintah Baik. Muara ini, untuk para pihak semuanya yang ini untuk ini apa tuh, terus apa nih, silakan apa tuh Mas namanya tuh, untuk Sampaikan unek-uneknya. untuk plus ini kalau mau ngajak lagi kayak Iya. tadi ini, mau ngajak untuk kawan-kawan kita yang apa Iya. kepengen bergabung di master ini, silakan Mas. Baik, bapak-bapak, mamang-mamang, bibi-bibi, kance-kance, dulur-dulur, semuanya, Muara ini maupun sekitarnya. Jadi yang pertama pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, marilah kita semua ya menyempatkan untuk belajar ilmu pengetahuan ular. Nah, dari mana dapatnya? Ya dari komunitas kita bisa menghubungi nomor yang akan disampaikan nanti ya. Tidak perlu belajar itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak, hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mendengarkan kami sosialisasi edukasi ilmu pengetahuan ular. Kenapa kita perlunya untuk mengetahui ilmu pengetahuan ular ya? Tujuannya satu, agar kita selamat ya, dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ular. Karena apa? Lingkungan kita masih sekitarnya masih terdapat sungai, rawa, hutan dan sungai dan semak-semak
ya, banyak. Di situ banyak habitat ular yang karena ya perkembangan pembangunan, pertambangan dan sebagainya, ekosistem mereka terganggu. Otomatis mereka larinya bukan ke tambang, tapi ke permukiman kita. Maka dari itu ya baiknya kita belajar tentang ilmu pengetahuan ular tersebut ya, agar ya kita selamat dari konflik ular dan manusia, juga agar alam tetap lestari. Maka dari itu kami mengimbau ya pada kesempatan ini ya sempatkan waktu untuk sedikit belajar tentang ilmu pengetahuan ular kepada komunitas-komunitas yang sudah biasa memberikan edukasi. Ya, edukasi secara sosial kepada seluruh masyarakat. Kami bukan vlogger yang mengutamakan viralitas, tidak. Tapi kami murni untuk memberikan sosialisasi ilmiah yang sesungguhnya. Nah itu. Jadi semua ini kami sampaikan secara murni, bukan settingan. Selanjutnya harapan kami kepada pemerintahan ya. Mungkin ya kami selama ini udah bergerak hampir masuk ya 5 tahun ya. 5 tahun secara komunitas. Itu memang ya baru kesempatan ini kami berterima kasih kepada Radio Serasan Muara Enim yang memberikan waktu dan kesempatannya untuk broadcast ini dan menyampaikan kepada semua masyarakat. Baru ini kami diketahui secara umum, padahal kami sudah 5 tahun bergerak untuk ya berusaha secara sosial memberikan pertolongan kepada semua masyarakat Muara Enim kalau ada gangguan tentang ular. Juga memberikan edukasi kepada semua masyarakat Muara Enim. Maka dari itu ya kami berharap kepada pemerintahan untuk yang memberikan ataupun memperhatikan komunitas-komunitas yang ada di Muara Enim yang tujuannya baik untuk kemasyarakatan. Karena terus terang kami semuanya kami usahakan dengan kemampuan administrasi kami sendiri. Siap. Ya kami tidak minta sana sini, tidak. Maka dari itu ya harapannya untuk pemerintah untuk memberikan perhatian kepada komunitas-komunitas yang memang bermanfaat secara positif kepada masyarakat. Itu aja. Sis, keren. Kanca Kunian yang kepengen ngundang ngundang Muara Enim Rescue, tim rescue komunitas kita, komunitas master yang konsentrasi banget terhadap ular sih sebenarnya? Ular. Ular. Yang kepengen belajar mengetahui tentang ular atau juga misalnya di tempatnya ada ulo, minta bantuan boleh ke sini, nanti ke Damkar juga lebih nanti yang koordinasinya teknisnya bagaimana. Oke, semuanya Kanca Kunian, saya di Janggi bersama tim produksi ada Kadaya dan juga ada Ilham Agustama dari Damkar Muara Enim, kemudian ada Alal Akbar dari Rescue Bukit Asam, dan juga ada senior kita Bapak PLT Bapak Wahyudi, Ketua Muara Enim Rescue Reptil. Semuanya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kami akan segera pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi dalam suasana yang tentang ular-ular berikutnya. Semuanya dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim, kami pamit dengan segala rendah hati. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.